Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat sore kepada Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah Retorika dan Teknik Hitobah. Berjumpa lagi dengan saya tentunya, yaitu Novita Trirahayu dengan NIM 232103010029. Nah, di sini teman-teman saya akan memberi pemahaman dan juga pemaparan terkait topik yang sangat up to date, topik yang sedang menjadi pembahasan di kalangan masyarakat semuanya, entah itu dari kalangan muda maupun dari kalangan orang dewasa maupun orang tua. Apa itu topiknya? Yaitu analisis kebijakan pemerintah di Kabupaten Jember terkait pernikahan dini. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mengulik dan juga mengupas tuntas mengenai pernikahan dini yang ada di Jember maupun di Jawa Timur. Yaitu, sebelum kita berlanjut, kita harus mengetahui apa itu pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh orang atau seperorangan di luar dari batas umur yang telah ditentukan oleh pengadilan agama maupun pemerintah. Nah, di Jember itu banyak sekali kasus mengenai pernikahan dini. Jika kita mengetahuinya, di tahun 2023 angka dispensasi terkait pernikahan dini mencapai 1.600 dan ranking yang ada pada di Kabupaten Jember terkait permasalahan terkait kasus pernikahan dini berada di peringkat teratas di Jawa Timur, yaitu dengan jumlah 900 sekian. Mana pemerintah akan memberikan kebijakan terkait permasalahan terkait kasus yang telah sangat memburuk di Kabupaten Jember ini? Terlepas dari kasus yang berada di Kabupaten Jember, tentunya kita harus juga mengetahui berapa angka kasus yang berada di Jawa Timur, yaitu angka kasus di Jawa Timur mencapai 12.000 sekian. Kebijakan pemerintah apakah ada? Kita akan membahas nantinya. Sebelumnya, tapi saya ingin memberikan kepada teman-teman yaitu faktor-faktor terjadinya pernikahan dini. Mengapa sih pernikahan dini sering terjadi di lingkungan kita? Pastinya kita harus mengetahui faktor-faktornya dan penyebab adanya hal tersebut. Faktor yang pertama, saya akan mulai dari faktor sosial budaya. Masyarakat cenderung lebih mengutamakan adat istiadat. Semisal di Kabupaten Jember yang mayoritasnya umur 18 sudah menikah, pasti dari desa tersebut akan menganut sistem tersebut, yaitu mengikuti adat istiadatnya. Sehingga hal tersebut menyebabkan peningkatan dari pernikahan dini. Yang kedua adalah faktor pendidikan. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Jember itu tidak mengetahui apa sih dampak akan terjadinya pernikahan dini. Bagaimana sih kita pentingnya untuk mempelajari edukasi seks maupun perihal reproduksi, tidak mengetahui. Sehingga fine-fine aja dalam melaksanakan pernikahan dini. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Mengapa faktor ekonomi menjadi faktor juga? Karena masyarakat terutama di pedesaan cenderung tidak memiliki pekerjaan maupun angka kemiskinan terlalu tinggi, sehingga mereka menikahkan anaknya kepada saudagar kaya dengan harapan ingin merubah nasib mereka menjadi orang kaya, sehingga hal tersebut menjadi normal atau denormalisasikan. Yang keempat adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang paling dekat dengan kita adalah keluarga tentunya. Dari keluarga, dari orang tua tidak mengedukasi anaknya terkait pendidikan seks maupun kesehatan reproduksi. Hal tersebut menjadi faktor juga terjadinya pernikahan dini. Selain dari faktor keluarga, kita juga bisa terpengaruh dari pergaulan, yaitu dari teman sekitar maupun dari kerabat dekat. Sehingga hal tersebut dapat memicu terjadinya pernikahan dini. Faktor yang kelima adalah faktor teknologi. Mengapa faktor teknologi menjadi salah satunya dari faktor penyebab pernikahan dini? Karena
berjalannya waktu, masyarakat cenderung menjadi asumtif terhadap sosial media, sehingga hal tersebut menjadi normal-normal saja jika terjadi pernikahan dini. Konten yang mereka asumsi menjadi diimplementasikan, menjadi bahan tiruan. Hal tersebut sangat tidak wajar sebenarnya. Namun karena banyak masyarakat yang menjadi masyarakat yang asumtif, hal tersebut menjadi normal-normal saja. Setelah kita mengetahui faktor-faktor terjadinya pernikahan dini, tentunya kita akan berpikir dampak yang akan dirasakan jika kita menganalisis terkait kasus pernikahan dini tersebut. Dampak yang akan dirasakan yang pertama adalah resiko kesehatan. Mengapa kesehatan menjadi aspek yang paling utama yang akan dirasakan jika terjadi pernikahan dini? Karena mental dari seseorang yang belum siap untuk menikah. Yang kedua, bisa jadi reproduksi menjadi tidak sehat. Hal tersebut menjadi dampak yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah pendidikan terputus. Ketika seseorang tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki pandangan terhadap dirinya, tentu berakibat pada dirinya maupun pada negara maupun pada lingkup sosial dia sendiri. Yang ketiga adalah siklus kemiskinan. Jangan mengatakan dengan menikah kita akan menjadi kaya. Tidak, siklus dan rantai kemiskinan terus berjalan. Jika kita menganggap dengan menikah kita akan kaya, no. Memutus rantai maupun siklus kemiskinan dengan bekerja, bukan menikah. Kemudian yang keempat adalah kekerasan dalam rumah tangga. Jika kesehatan menjadi faktor utama, saya mengatakan juga bahwasanya KDRT maupun kekerasan yang lain juga menjadi aspek yang utama juga. Dikarenakan dengan kondisi mental yang tidak siap, dengan umur yang belum saatnya, kemudian melangsungkan proses pernikahan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Akan terjadi kekerasan juga pada anak, akan terjadi juga kekerasan pada istri. Setelah kita mengetahui adanya faktor-faktor terjadinya pernikahan dini, perlu kita juga mengetahui adanya upaya-upaya untuk menanggulangi adanya pernikahan dini. Yaitu yang pertama adalah peningkatan pendidikan. Hal itu menjadi keharusan dikarenakan masyarakat tidak memiliki pandangan ataupun edukasi terkait pentingnya edukasi seks maupun kesehatan reproduksi. Sehingga hal tersebut juga memicu normalisasi adanya pernikahan dini. Kemudian yang kedua adalah peningkatan ekonomi. Hal tersebut juga menjadi keharusan dikarenakan masyarakat memiliki mindset dengan menikah kita akan kaya. Tentunya tidak. Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya dengan menikah kita akan memutus rantai kemiskinan. Tidak. Rantai kemiskinan bisa diputus dengan bekerja. Maka dari itu, pemerintah harus memberikan lapangan kerja secara luas kepada masyarakat sehingga hal tersebut bisa mengurangi adanya mindset yang salah yang ada di masyarakat terutama di Kabupaten Jember. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum. Penegakan hukum dari pemerintah harus lebih tegas lagi. Jangan terus-terusan mendispensasi adanya pernikahan dini. Harus ada ketegasan. Jika tidak, akan terus berlanjut sehingga memicu angka pernikahan dini semakin bertambah setiap tahunnya. Yang keempat adalah keterlibatan masyarakat. Masyarakat harus memiliki kerjasama. Jika ada terus-terusan yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini, keterlibatan masyarakat harus terus diupayakan. Dari RT maupun lurah terus berkontribusi untuk menanggulangi adanya pernikahan dini. Lalu upaya apa saja atau kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Jember untuk menanggulangi adanya pernikahan dini? Yang pertama, Kabupaten Jember yaitu Bupati pernah menerbitkan surat edar terkait pencegahan pernikahan dini.
Lalu surat tersebut dipersebarluaskan di kecamatan maupun di desa. Kemudian yang kedua, Kabupaten Jember yaitu Bupati pernah mengadakan Ji-Sodaqoh. Yang menjadi prioritas adalah pembagian layanan konsumsi. Namun dari Bupati menyelipkan atau menyampaikan sedikit terkait penanggulangan pernikahan dini. Sehingga yang diprioritaskan meski bersodakoh, tapi upayanya ada dari Bupati tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perjanjian atau temuan ke beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Jember. Lalu perjanjian apa saja? Perjanjian untuk tidak menikahkan anaknya di bawah umur. Nah, dari ketiga upaya tersebut, tentu kita akan berpikir apakah hal tersebut menjadi efisien. Tentunya terkait efisien tidaknya itu kembali kepada diri kita sendiri. Kebijakan dari pemerintah harus tetap jalan, namun pola pikir dan mindset kita juga harus dirubah. Pola pikir dan kehidupan sehat. Dari kedua aspek tersebut dapat menanggulangi adanya pernikahan dini. Setidaknya jika tidak bisa menanggulangi secara 100%, namun sebagai generasi muda kita harus menghapus peringkat teratas yang ada di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jember. Karena sungguh tidak etis jika Kabupaten Jember berada di peringkat tertinggi dalam kasus ini, karena Kabupaten Jember merupakan kota pendidikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menarik perhatian teman-teman dan juga ibu dosen yang saya banggakan. Semoga tertarik dengan penyampaian saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.